para buruh di Jabodetabek dan seluruh rakyat di berbagai pelosok Nusantara sebagian besar telah merasakan hasil nyata dari pembangunan jalan dan infrastruktur yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah. Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Menjadi beranda terdepan dan mencerminkan wajah Indonesia berdaulat. Tapi juga kami berharap ke depan, ini baru pidato aja capek apalagi yang kerja. Kami berharap ke depan tidak ada lagi sejengkal tanah pun yang lepas dari bumi pertiwi. Kami juga menghargai tekad dan langkah nyata Presiden Joko Widodo yang telah mengupayakan harga BBM dan semen di Papua hampir menyamai dengan harga di daerah lain. Kebijakan ini jelas sesuai dengan aspirasi kami dan kehendak masyarakat daerah, serta sejalan dengan keinginan kita bersama, Dewan Perwakilan Daerah. Agenda Presiden Joko Widodo yang sering keliling di pelosok, maaf ya, sampai kampung saya pun di Sukadana beliau sudah pergi. Dan orang kampung saya pasti sedang lihat, apalagi kampung-kampung yang sekarang yang sudah pernah didatangi oleh Presiden Jokowi. Sungguh pun demikian, kami berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi dalam bentuk undang-undang tentang pemerintahan daerah kepulauan. Demi hilangnya kesenjangan antara daerah, bercirikan daratan dengan kepulauan. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan hadirin yang mulia, kami juga mencatat bahwa penyaluran dana desa dalam 3 tahun ini telah mencapai 127 triliun rupiah. Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Karena itu, pemerintah harus memastikan adanya tata kelola dana desa yang menyeluruh sekaligus dengan pengawasannya. Sedangkan di sektor pangan, kita melihat masih belum terselesaikan permasalahan ini secara tuntas. Kami menyadari betapa kompleks persoalan ini. Kami mengajak kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia di tengah ancaman krisis pangan global. Di bidang energi, kami mendorong pemerintah dan pemerintah daerah meningkat melaksanakan program listrik pedesaan berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Juga buruh-buruh itu, terutama buruh Freeport yang telah diberhentikan 8.000 orang agar segera diambil langkah-langkah penyelesaian. Kami mendukung sikap Presiden Jokowi yang menghendaki adanya terobosan mendasar dalam pengelolaan sektor kehutanan dengan menjaga kelestarian hutan sekaligus memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. Kami juga mendengar keluhan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dari berbagai daerah. Kompetisi antara UMKM dan pasar tradisional di satu pihak dengan pelaku pasar modern di lain pihak semakin berat. Kami mengharapkan pemerintah dan pemerintah daerah segera menata ulang kelola dan sistem perizinan usaha mikro kecil dan menengah. Kami meminta pemerintah memberlakukan pembatasan beroperasinya retail modern hanya sampai di ibu kota provinsi
tidak kalah pentingnya dalam memecahkan soal kesenjangan ekonomi adalah segera diselesaikan RUU Perkoperasian. Sebagai kebijakan pemerintah yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Udah serak suara ini. Dukungan juga kami sampaikan terhadap kebijakan pemerintah yang memberi nama Laut Natuna Utara sebagai pengganti nama Laut Cina Selatan yang masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Meski demikian, kami mengingatkan pemerintah untuk senantiasa menghormati konvensi PBB tentang hukum laut internasional. Saudara Presiden dan hadirin yang kami muliakan, terkait pemilihan kepala daerah, kami mengharapkan terlaksananya pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis dengan cara menghindari politik uang dan kecurangan agar pilkada dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam rangka penataan daerah, kami telah menerima berbagai pandangan termasuk dari daerah-daerah yang mengharapkan adanya pemekaran daerah. Maaf, minum dulu sedikit. Itu belakangnya, Don. Belakangnya. Dalam rangka penataan daerah, kami telah menerima berbagai pandangan termasuk dari daerah-daerah yang mengharapkan adanya pemekaran daerah. Kami menghargai sikap pemerintah yang sangat hati-hati dalam pemekaran ini. Untuk itu, kami minta pemerintah mengakomodir beberapa usulan pemekaran daerah, terutama yang dipertimbangkan berdasarkan kepentingan strategi nasional. Nah, Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan hadirin sidang bersama yang kami muliakan. Sejak kehadiran DPD RI hingga saat ini, telah tercipta interaksi politik antar lembaga negara dan hubungan antar anggota DPD RI dan DPR RI semakin baik. Hubungan kelembagaan yang semakin baik ini tercermin dari mulai dilibatkan DPD RI dalam membahas prolegnas dan pembahasan beberapa undang-undang secara tripartit pada setiap tahun sidang, sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. DPD RI juga akan terus memperkuat konsolidasi dan koordinasi dengan DPR RI dan MPR RI dalam mewujudkan konsep penataan ketatanegaraan yang lebih baik. Kembali kita berbincang bersama pakar hukum